Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang material yang digunakan pada Gedung Pusat Informasi. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Yuanda Hartadi, NRP 21 2023 075. Perkenalkan nama saya Muhammad Raina Pratama Haryadi dengan NRP 21 2023 034. Perkenalkan, nama saya Rifki Aslah Pratama dengan NRP 21 2023 063. Perkenalkan, nama saya Irfan Fatur Raffi Partadi Sastra dengan NRP 21 2023 062. Nah, jadi di sini Gedung Pusat Informasi adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai pusat penyedia informasi mengenai suatu topik atau lokasi tertentu. Gedung Pusat Informasi memiliki satu ruang display, satu ruang kerja, dua toilet publik, satu toilet karyawan, satu musola, satu ruang pantry, dan satu ruang ganti atau loker. Bangunan ini memiliki atap plana dikarenakan penggunaan atap ini sesuai dengan iklim tropis Indonesia. Kemudian di sini ada data bangunan, yaitu luas bangunan ada 27 meter kali 4 meter. Kemudian ada penggunaan vegetasi, yaitu berfungsi sebagai pereda kebisingan, meminimalisir cahaya matahari yang masuk terhadap bangunan tersebut. Kemudian untuk lokasinya yaitu beralamat di kampus ITENAS, dan juga untuk di sini juga ada luas lahannya. Nah, kalau kita lihat lokasi bangunannya, yaitu yang ada warna kuningnya pada gambar tersebut. Kemudian ada konsep. Di sini konsep yang digunakan dari bangunan tersebut mengikuti bangunan yang berada di ITENAS, yaitu kita ambil dari bangunan-bangunan yang banyak di ITENAS, serta mengikuti iklim tropis Indonesia, yaitu yang diterapkan pada bentuk atapnya. Kemudian ada vegetasi. Di sini juga vegetasi itu ada sebagai, ya tadi, berfungsi sebagai pereda kebisingan, kemudian meminimalisir cahaya matahari yang masuk. Kemudian juga di sini terdapat macam-macam vegetasi sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini yaitu material yang digunakan pada bangunan tersebut. Misalnya ada kusen aluminium nih, kelebihannya yaitu anti rayap dan tahan lama. Untuk finishingnya itu bisa kayak untuk anti karat, serta untuk pemasangannya yaitu skrup Fisher yang dipasang menggunakan bor. Di sini juga ada lantai granit dengan ukuran 100 x 100 cm. Kemudian di sini juga ada panel kayu sebagai background pada lobby atau pada ruang resepsionisnya. Kemudian untuk cat juga ada cat interior dan cat eksterior. Untuk di bagian genteng di sini kami menggunakan genteng beton. Untuk di bagian pedestrian atau untuk pejalan kaki di sini kami menggunakan grass block, karena grass block ini memiliki kelebihan yaitu ketika hujan dia dapat menyerap air tersebut dan juga dapat ditanami dengan rumput-rumputan. Nah, untuk ukurannya yang kami gunakan yaitu 20 x 20 cm. Kemudian di sini juga untuk di bagian teras bagian depannya itu menggunakan conwood, tapi untuk di bagian dalamnya kami menggunakan granit, dan untuk di bagian toilet ada publik sama karyawan itu menggunakan keramik 20 x 20 cm. Untuk di bagian musola kami menggunakan deck atau bahan dari conwood tadi. Nah, untuk di bagian tangga di bagian luar itu menggunakan semen expose. Di poster ini juga ada denah dan potongan. Jadi di sini juga ada potongan AA dan juga potongan BB. Mungkin lebih jelasnya maka akan dijelaskan lewat PPT. Di sini kalau kita lihat di denahnya, jadi di bagian resepsionis, ruang pameran, atau di sini ruang serbaguna atau display, di sini menggunakan granit ukuran tadi 100 x 100 cm. Untuk di bagian ruang kerja juga sama menggunakan granit. Pantry
dan juga ruang ganti atau locker. Nah, untuk di bagian kamar mandi kan tadi ada dua tuh, publik sama karyawan, itu menggunakan keramik 20 kali 20 cm. Untuk di bagian janitor juga sama. Untuk di bagian musola kami menggunakan deck atau tadi bahan dari conwood tadi. Kemudian sama seperti untuk bagian teras bagian depan. Terus untuk di bagian tangganya menggunakan ya tadi bahan semen expose. Nah, untuk di bagian tampak, kalau kita lihat nih, selanjutnya. Nah, di sini, jadi kita lihat di bagian si atapnya tadi genteng beton, untuk di bagian kusennya itu kusen aluminium. Untuk kemudian di sini juga kita lihat ada secondary skin untuk ya tadi meminimalisir cahaya matahari yang masuk terhadap bangunan gedung pusat informasi tersebut. Di situ menggunakan conwood sama seperti di bagian teras bagian depan. Untuk di bagian potongan ini yang mungkin akan saya jelaskan di sini kita lihat dulu dari bawah. Di sini menggunakan fondasi praktis karena untuk sistem tanahnya mungkin keras, cukup keras dan aman gitu untuk apalagi ini bangunannya cuma satu lantai. Nah, untuk di sini juga terlihat bahwasannya ada kusen aluminium, tapi untuk di bagian atap di sini jadi untuk sistem bangunannya itu atap expose. Nah, yang di expose ini di bagian kuda-kudanya, kemudian di bagian gording, balok tembok, balok nok. Jadi kemudian ada plafon, kemudian jadi yang diekspos di bagian itu. Untuk bagian kaso dan reng itu tidak diekspos. Nah, jadi untuk pondasi yang dipakai bangunan ini adalah pondasi batu kali. Alasan kenapa kita menggunakan pondasi batu kali, karena pondasi batu kali ini digunakan pada bangunan yang sederhana yang kondisi tanah aslinya cukup baik, sehingga cocok dengan bangunan ini yang hanya memiliki satu lantai. Pondasi batu kali sendiri merupakan material yang mudah ditemukan di area sungai maupun pegunungan. Untuk pemasangan pondasi batu kali dapat terlihat di data berikut. Untuk kelebihan pondasi batu kali ini memiliki kelebihan seperti kemudahan dalam proses pengerjaan, efisiensi waktu pengerjaan, biaya yang dikeluarkan relatif terjangkau. Namun untuk kekurangannya seperti tidak cocok digunakan pada tanah lembek, kurang cocok untuk diaplikasikan pada bangunan bertingkat karena sistem konstruksinya sederhana. Untuk lantai yang kita gunakan itu materialnya yang pertama ada granit. Granit sendiri adalah salah satu bahan lantai yang paling keras dan paling tahan lama yang tersedia, membuatnya lebih kecil kemungkinannya untuk retak atau pecah daripada keramik. Untuk ukuran granit sendiri kita menggunakan ukuran 100 x 100 cm supaya ubin lantai terlihat lebar dan tidak terlalu banyak. Untuk keramik pada toilet sendiri, bangunan ini menggunakan ukuran 20 x 20 karena kebanyakan seringkali toilet memiliki luas yang terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan lantai. Jadi bangunan ini menggunakan material conwood. Ukuran conwood biasanya berukuran 10 x 305 dikali 2,5 cm agar supaya materialnya lebih kuat tahan air. Lalu di sini kita bisa melihat pemasangan granit pada lantai. Yang pertama adalah persiapan permukaan, yang kedua yaitu pemotongan granit, yang ketiga adalah pemasangan granit, yang keempat penyelesaian dan pembersihan. Lalu selanjutnya ada pemasangan conwood pada lantai. Yang pertama adalah persiapan permukaan, lalu kedua ada pemasangan substrat, yang ketiga ada pemotongan conwood, keempat ada pemasangan conwood, yang terakhir ada finishing. Nah, saya lanjut dari sini. Kenapa pakai granit dan conwood?
Yang pertama granit, tidak mudah kotor dan berdebu. Yang kedua, lebih kuat dan tahan lama. Yang ketiga, motifnya bervariasi dan elegan. Nah, untuk Conwood, pertama, memiliki tampilan seperti kayu asli. Yang kedua, menawarkan harga yang lebih murah. Yang ketiga, tahan cuaca. Namun, kedua material ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti pada granit, memiliki harga yang mahal dan bobotnya yang berat, sehingga pemasangannya membutuhkan cukup banyak tenaga. Dan untuk kekurangan Conwood, yaitu tidak tahan berturan karena memiliki bobot yang berat sama seperti granit. Nah, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan semen expose. Pada lantai bagian tangga luar menggunakan material semen expose. Lantai semen expose sendiri adalah lantai yang menggunakan teknik finishing yang menonjolkan warna semen itu sendiri dengan menggunakan semen tanpa adanya acian dan cat berwarna. Nah, kenapa kita menggunakan semen expose? Pertama, perawatannya mudah. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, ekonomis. Yang keempat, serbaguna. Yang kelima, tahan segala cuaca. Yang keenam, tekstur polos. Dan yang terakhir, anti selip. Lanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tangga. Nah, dari kelebihan tangga tersebut, itu yang pertama ada mempercantikan tampilan eksterior, yang kedua awet dan tingkat ketahanan tinggi, yang ketiga perawatan lebih mudah, yang terakhir terkesan lebih alami. Nah, di sini juga ada grass block. Nah, salah satu jenis paving yang biasanya digunakan sebagai pemadat tanah ataupun jalan yang dapat ditumbuhi rumput atau vegetasi lainnya. Nah, keuntungan dari grass block yang pertama ada drainase yang baik, kedua penyaringan air, yang ketiga estetika dan lingkungan, yang keempat permeabilitas, yang kelima metode pemasangan. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita memasang grass block. Nah, yang pertama tuh kita persiapkan areanya dulu, lalu yang kedua pemasangan geotekstil, yang ketiga penyusunan grass block, yang keempat penguncian, yang terakhir pemeliharaan. Lanjut. Nah, sudah dari grass block saya lanjut ke dinding. Nah, material apa sih yang kita gunakan untuk dinding tersebut? Nah, yang kita gunakan itu adalah batu bata merah. Kenapa kita pilih batu bata merah? Karena bahannya tuh harga yang relatif dan terjangkau. Selain itu, pengguna bahan batu bata itu kokoh dan mudah didapatkan. Nah, untuk ukurannya tuh seperti biasa, yaitu menggunakan 15 kali 15, dan untuk ketinggiannya ke atas tuh 3 meter, untuk kelebarannya tuh 4 meter. Nah, konstruksinya, cara penggunaannya, pertama, cek posisi pemasangan dinding. Yang kedua, kondisi slope atau pondasi harus bersih dan punya alur pengikat antar slope dan pasangan batu. Yang ketiga, kolom harus tersedia angkur untuk pengikatan slope. Yang keempat, sambungkan pasangan bata ke balok tersebut. Yang terakhir, semen bagian sela-sela untuk menempelkan balok bata. Kita lanjut. Nah, lanjut di sini ada finishing, ada eksterior dan interior. Yang pertama eksterior, kita menggunakan cat Mowilex dikarenakan cat Mowilex Precoat Waterproofing Sealer adalah cat dasar yang memperbaiki daya rekat terutama untuk menggunakan pada beton yang memiliki tingkat kelembapan yang tinggi atau pada beton yang belum sempurna atau kasar. Nah, lalu lanjut ke interior. Cat interior menggunakan produk cat Nippon Paint. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, jadi di sini di bagian depan juga, di sini ada secondary skin. Nah, jadi di sini menggunakan bahan dari Conwood. Untuk celahnya kita ambil sebesar 20 cm di setiap celah. Nah, untuk kelebihannya yaitu mengurangi panas cahaya yang masuk terhadap bangunan sebagai motif luar atau menambah estetika dari bangunan gedung pusat informasi tersebut. Nah, untuk kekurangannya terletak bagian terluar bisa mengakibatkan jamur.
Nah, bagaimana solusinya? Yaitu menggunakan pelapis finishing sebagai pelindung dari kondisi keadaan luar atau cuaca seperti cat politur Mowilex. Nah, di sini kita menggunakan kusen aluminium. Nah, kusen aluminium merupakan hasil produk dari salah satu jenis logam yang tahan korosi dan tahan karat. Hal ini memungkinkan kusen untuk diaplikasikan pada bagian eksterior ataupun interior bangunan. Sifat anti korosi aluminium ini memungkinkan kusen tipe ini diaplikasikan ke area yang basah, misalnya penggunaan di daerah yang terkena hujan maupun daerah kamar mandi. Jadi ini yang membedakan antara kusen kayu dengan kusen aluminium itu. Jadi kalau kusen kayu sebelum dipasang, kayu tersebut harus berlapis anti rayap. Selain itu, kayu juga harus di-coating alias diberi lapisan tahan jamur. Nah, untuk melindungi kusen aluminium dari karat atau korosi, yaitu dapat diberi lapisan anti karat atau korosi seperti red oxide primer. Selain memberikan warna terhadap kusen agar terlihat unik, cat ini juga memberikan fungsi terhadap lapisan supaya anti karat terhadap kusen aluminium tersebut. Untuk kelebihan dari kusen aluminium tersebut yaitu seperti tahan rayap, bahan aluminium untuk kusen lebih tahan lama dan tidak menyusut seperti kayu. Untuk harganya yaitu ekonomis dalam pengertian biaya proses pembuatan kusen cukup murah karena bahan yang diproduksi massal. Kemudian ada ringan, mudah dirawat, tahan lama dan tahan segala cuaca. Kemudian terlihat modern. Terus bagaimana cara pemasangannya? Yaitu dengan menggunakan skrup Fisher yang kemudian dibor antara kusen aluminium tersebut ke dinding yang mau dipasang kusen tersebut. Nah, jadi di sini untuk detailnya, di sini menggunakan kaca polos tebal 5 mm. Kemudian ada silen yaitu untuk menutup celah gitu agar tidak ada air yang masuk ke situ. Untuk dimensi dari si kusen aluminiumnya yaitu 5 cm, untuk tingginya lebarnya 10 cm. Di bagian dinding depannya juga yang ini memiliki kemiringan untuk apabila jadi ada air itu dapat terbuang. Jadi tidak tersimpan di bagian dinding tersebut. Jadi kemudian di sini ada rangka atap dan plafon. Nah, pada rangka atap ini menggunakan rangka atap expose. Yang diekspos yaitu pada bagian kuda-kuda, gording, balok tembok, dan balok nok. Jadi untuk bagian kuda-kuda, gording, dan balok nok ini terlihat kayunya gitu. Nah, jadi di sini kayu yang digunakan pada kuda-kuda dan juga gording serta balok tembok, balok nok itu menggunakan kayu jati. Alasannya nih, karena umur yang panjang, kokoh, anti rayap dan serangga, tampilan menarik, apalagi di bagian seratnya. Memiliki serat yang bagus dan unik, tahan cuaca, kuat dan kaku, mudah didapatkan. Kayu jati termasuk kayu kelas 1 berdasarkan keawetan dan kelas 2 berdasarkan kekuatan. Nah, untuk di bagian tidak dieksposnya yaitu kaso dan reng menggunakan kayu meranti. Alasannya yaitu untuk mengurangi biaya, karena kaso dan reng ini kan tidak diekspos, otomatis tidak kelihatan dong. Kalau kita menggunakan kayu jati semuanya, maka nanti harganya pasti lebih mahal. Tetapi dari segi fungsi eksposnya percuma karena untuk di bagian kaso dan reng tidak diperlihatkan. Kayu meranti merupakan jenis kayu kelas kuat golongan 2-4, sedangkan kawetannya tergolong dalam kelas 3-4. Nah, untuk finishing kayu jati ini menggunakan vernish. Vernish itu adalah jenis finishing yang transparan dan diterapkan untuk memberikan kilauan alami pada kayu. Tersedia dalam varian mate, satin, dan glossy. Vernish tidak hanya meningkatkan estetika, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap elemen eksternal. Di sini untuk detailnya, jadi yang di bagian diekspos tadi yaitu kuda-kuda, balok tembok, gording, balok nok itu terlihat karena kemudian di bagian atasnya itu ada plafon gipsum untuk ketebalannya itu 9 mm. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai penutup atap. Jadi dikarenakan material kayu jati pada rangka atap yang kayak dimana kayu jati tersebut kuat, maka kita akan menggunakan material atap beton
Kelebihan atap beton ini yang menonjol adalah memiliki daya tahan yang kuat, durabilitas menjadi kelebihan daya dan tarik utama dari atap genteng beton dibandingkan dengan jenis-jenis genteng lainnya. Genteng beton juga memiliki daya tahan yang paling kuat, tak hanya durabilitas, genteng beton juga mampu memantulkan panas agar tidak masuk ke dalam rumah. Lalu derajat atap. Derajat atap yang kita gunakan adalah 30 derajat. Lalu kekurangan apa yang bisa dihasilkan oleh genteng atap beton? Itu adalah harus membongkar genteng apabila rekonstruksi bangunan, lalu tidak sama seperti atap dak beton apabila ingin meninggikan konstruksi bangunan atau menambah ruangan secara vertikal pada rumah. Lalu ada luas nominal. Luas nominalnya sekitar 33 kali 42 cm, lalu dengan berat 50 kg. Lalu pemakaian gentengnya 9 pieces per persegi meter kubik. Persegi meter persegi. Lalu ukuran reng tersebut ialah 3/4, lalu jarak reng tersebut ialah 36 cm, dengan kemiringan atap minimal 30 derajat. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.